Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya SYC. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan teman kita, Om Firman, biasa dipanggil Om Papi. Tema kita hari ini otomotif. Mungkin kita akan bahas sedikit mengenai kulit-kulitnya saja dulu. Ada beberapa pertanyaan penting yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, bagaimana kabarnya Om Papi hari ini? Alhamdulillah baik kakak. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat semuanya. Pastinya senang sekali hari ini saya bisa ada di sini sama beliau, suhu saya di dunia otomotif teman-teman. Dan kebetulan dipanggil podcast, ya berarti oke, kita podcast ya. Sebenarnya kalau suhu teman-teman, saya juga masih belajar, masih kurang pengalaman. Jadi kita sama-sama belajar lah. Untuk kesempatan ini ada beberapa hal penting yang akan kita diskusikan dan akan kita tanyakan ke Om Papi mengenai otomotif. Oke. Berupa kendaraan, khususnya kendaraan mobil yang Papi. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, menurut Om Papi, mobil itu termasuk kebutuhan primer di kalangan masyarakat atau dia termasuk di kebutuhan sekunder? Kalau saya pribadi, kakak, mobil itu termasuk kebutuhan sekunder ya, mestinya ya. Karena meskipun mobil dapat mempermudah mobilitas, kendaraan pribadi bukanlah kebutuhan mutlak yang diperlukan untuk bertahan hidup, kakak. Yang diperlukan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan primer, kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi menurut saya jawaban yang pasnya itu adalah mobil itu adalah kebutuhan sekunder, begitu. Oke. Kalau ada beberapa pendapat, saya mungkin bisa kategorikan mobil itu bisa jadi dua bagian, Om Papi. Dia masuk ke kategori kebutuhan sekunder, atau bisa juga masuk ke dalam kategori kebutuhan primer. Kenapa bisa begitu? Kalau menurut saya, orang yang punya usaha Om Papi, terus dia punya mobilitas tinggi, apalagi dengan perjalanan yang lumayan jauh jaraknya, mungkin usahanya ada di daerah Bulukumba, terus pengambilan barangnya ada di Makassar, terus dia mau komodir usahanya itu tiap hari. Kalau saya sih itu sudah kebutuhan wajib untuk mobilnya, dan kalau wajib dia itu masuk di kebutuhan primer. Iya, sebenarnya begini. Kalau kita mendengar apa yang kakak bilang tadi, sebenarnya sih kalau kita mendengar pembahasan itu bisa dikategorikan kondisional sih, kakak. Oh iya. Kondisional, tergantung dari siapa, apa, dan bagaimana kegiatannya, apa usahanya. Nah, kalau masyarakat kecil seperti saya, masyarakat kecil ya. iya, ya begitulah. Masyarakat kecil seperti saya. Tidak. Silakan. Saya kategorikan kendaraan itu, khususnya mobil itu adalah kebutuhan sekunder. Karena saya pakai mobil, saya pakai motor, ya tetap jalan sama aja. Cuma kelebihannya satu. Kenapa saya bisa kategorikan? Di satu sisi saya bisa kategorikan itu adalah kebutuhan primer, karena setiap hari hujan, setiap ini kebutuhan saya memang. Mungkin begitu. Ya. Tapi kalau lihat dari kondisi masyarakat, sepertinya semua orang itu butuh mobil sih. Iya, betul. Nah, untuk kendaraan sendiri, mobil itu kalau teman-teman mau atau
konsumen-konsumen yang lain yang menginginkan mobil itu kan bisa memilih antara dia mau ambil atau pakai mobil baru atau pakainya mobil Bekas. bekas. Ah, Saya rasa di sini antara mobil baru dan mobil bekas ada kelebihan dan kekurangannya. iya betul. Bisa dijelaskan dulu sedikit, Om? Yang pada intinya itu adalah tergantung sebenarnya kalau kita berbicara bekas ataupun baru, itu tergantung dari finansialnya kakak. Apakah finansial seseorang ini cukup untuk mobil baru atau mobil bekas. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama, jika teman-teman beli mobil bekas ya, ini mobil bekas. Apalagi mobil bekas juga di kredit kakak. Ya. Mobil bekas ini kita tidak tahu sebelumnya, di pemilik sebelumnya ini pernah kecelakaan kah atau tidak, atau perawatannya bagaimana, apakah dirawat atau tidak. Nah itu yang harus kita perhatikan kalau kita mau beli mobil bekas. Otomatis mau tidak mau, kalau mobil bekas yang kita beli, otomatis kita harus siap untuk keluar uang kakak. Keluar uang memang murah, tapi kita harus siap-siap untuk keluar uang. Kita harus menyiapkan uang, misalnya begitu, untuk setidaknya persiapan untuk ongkos, apakah spare partnya atau apalah mesinnya atau bagaimana, begitu. Kalau mobil bekas, Itu kekurangan kalau kita ambil mobil bekas. iya betul. Artinya harus ada dana atau budget lebih yang disiapkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada kerusakan karena kan mobilnya sudah berumur. Betul. Betul. Itu salah satu kekurangan dari mengambil mobil bekas. Mobil bekas. Nah, kalau mobil baru, kita lanjut mobil baru ya. Kalau mobil baru, memang kalau kita bandingkan harganya antara mobil bekas dan baru, itu harganya mungkin bisa dibilang itu selisih 50%. Ya kan? Selisih 50 sampai 60%. Meskipun begitu mahal, ini mesinnya tidak diragukan, kakak. Ya, ragukan maksudnya kan baru, kondisinya baru. Itu kelebihannya. Itu Tapi kekurangannya di mana ini, Om? Kelebihannya kalau kita beli mobil baru, jangka waktu 1 sampai 5 tahun kita pakai, yang kita ganti itu paling rutin, yang penting oli, ban, kemudian wiper yang kecil-kecil mungkin begitu. Kalau kita beli baru, tapi kekurangannya, Satu sih kekurangannya. ini bukan kekurangannya, ini bukan kekurangan sih. Ini bukan kekurangan, kakak. Memang nggak mahal, bukan nggak mahal, tapi lebih mahal dari mobil yang bekas. Nah, kemudian keuntungannya, ini masalah kepuasan. Masalah kepuasan, kita pakai yang baru sama yang bekas. Kakak puas yang mana? Ya, puas yang baru lah. Iya, Puas yang baru. begitu. Ya begitulah kira-kira penjelasannya. Yang tidak paham atau ada ya, ada pendapat-pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar biar kita ada diskusi lah begitu ya. Tapi Om, kalau misalnya kita melihat mobil baru dengan mobil bekas, saya rasa tidak semua teman-teman yang ada di sini yang nonton punya dana yang cukup untuk langsung beli mobil bekas, mobil baru. Istilahnya ada dana ekstra lah yang dikeluarkan untuk ambil mobil baru. Meskipun kelebihannya itu kita tidak mengeluarkan biaya-biaya dan yang lain-lain untuk mengenai spare part dan perbaikannya. Tapi dari sisi lain, teman-teman saya rasa ini lebih banyak ngambil mobil itu yang umur 30-an ke atas. 30-an ke atas itu saya rasa dia butuh budget yang lebih. Apalagi kan ceritanya kalau baru istilahnya merintis usaha, dia kan tidak bisa langsung untuk ambil mobil baru, apalagi jor-joran di masalah angsuran yang tinggi. Nah, sekarang kalau mobil bekas, apa sih kiat-kiatnya? Kalau misalnya dia mau ambil mobil bekas yang budgetnya kurang, apa kiat-kiatnya? Om Papi kira-kira kalau misalnya dia mau dapat mobil yang
ya dengan kondisi bekas, tapi performa mesinnya itu lumayan. Nah, ya, yang harus kita lakukan kalau kita mau beli mobil bekas, sebelum kita beli itu mobil, sebelum kita transaksi, sebelum kita transaksi, dicek baik-baik itu mobil. Cek baik-baik kondisi mesin yang utama. Kondisi mesin, kalau perlu, kalau ada keluarga, kalau kita tidak tahu persis mesin, ada keluarga montir kah atau bengkel atau apa, ya kita ajak ke situ untuk cek Ya, mobilnya apakah bagus atau tidak, apakah harga sekian cocok atau tidak. Nah, begitu mungkin masuk. nah sekarang kalau persoalan tahun Om Papi, kira-kira standar tahun berapa ini untuk mengetahui mobil ini masih bagus kah atau apa? Apakah ada standarnya kah atau Nah, bagaimana? kalau masalah standar tahun sebenarnya bukan jadi patokan. Nah, itu jadi kata kunci teman-teman. Bukan jadi patokan ya standar tahun itu. Tapi bagaimana si pemilik sebelumnya ini merawat mobilnya atau bagaimana? Karena begini, ada mobil yang tahun 9, ada mobil yang tahun 2000 misalnya. Kondisinya masih bagus. Mesinnya masih bagus, masih mulus dan sebagainya. Karena dirawat sama pemilik sebelumnya. Ada yang masih baru, ada yang tahun 2010 ke atas, tapi kondisi mesinnya kurang bagus karena kurang terawat. Tapi bagaimana itu Om Papi? Semisalnya, banyak orang yang bilang kalau melihat mobil bekas itu lihat kilometernya. Semakin tinggi kilometernya itu ya istilahnya kondisinya ini sudah menurun. Bagaimana itu pendapat? Kalau saya itu bukan patokan kakak. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau sama teman-teman. Teman-teman kalau beda pendapat silakan tulis di kolom komentar. Itu bukan patokan. Intinya meskipun itu kilometernya berapa banyak apapun kilometernya kakak. Kalau rajin diganti oli, rutin diganti oli tepat waktu, itu tidak jadi masalah kalau Istilahnya servis rutin ya. Iya, servis rutin. Kalau kilometernya rendah, itu jadi patokan. Tapi kalau sering terlambat ganti oli, sering terlambat servis, itu kayaknya kurang bagus. Itu menurut saya. Ya. Itu bisa jadi masukan teman-teman. Kalau semisalnya punya budget yang kurang atau pas-pasan, bisa ambil mobil bekas, tapi perhatikan yang sudah disampaikan sama Om Papi. Kalau ada masukannya lagi silahkan kita berdiskusi lagi kembali, tulis di kolom komentar. Terus ini kekurangan mobil bekas dengan mobil baru. Saya rasa kalau mobil baru untuk persoalan maintenance itu nggak usah khawatir ya Om Papi. Nggak usah khawatir ya, namanya juga baru ya. Ya namanya juga baru kakak. Jadi kalau saya pribadi begini kakak, jangan pernah ragu. Karena saya sendiri yang rasakan ini, ini curhat. Jangan pernah ragu untuk kredit, karena ada gitu. Sebelum kak beli mobil kakak, gini, ini cerita pribadiku. Ini cerita pribadiku. DP ku itu sudah siap nih, sekian lah. Setelah siap ini DP, saya juga tidak langsung bilang saya mau beli ini, enggak. Saya berpikir itu waktunya kayaknya 2 bulan. Saya berpikir, kenapa? Saya takut. Kalau ada cicilanku ini bisa aja makan, bisa aja merokok. Serius, itu yang kupikirkan. Bisa aja makan, bisa aja merokok. Sekalinya 2 bulan lamanya berdiskusi sama istri di rumah. Dan kebetulan rumah saya jauh kakak. Kalau hujan, dari sini itu ke rumah saya, ke desa, itu 35 kilo lah. Wah, lumayan jauh. 35 kilo. Kadang itu kalau saya naik malam musim hujan, kadang saya 7 kali sampai 10 kali itu mampir berteduh. Dan akhirnya keputusannya adalah ayo kita ambil mobil, karena memang ini kebutuhan, bukan gaya.
Itu sudah masuk kebutuhan primer Iya, ya. itu kebutuhan primerku. Ya betul betul. Saya itu kebutuhanku, misal itu kebutuhan karena capek. Dan ternyata setelah saya jalani kredit selama kurang lebih 4 tahun, kakak, alhamdulillah hidup saya itu, bukan bilang rasa takutku itu tidak kualami, Ki. Bilang tidak merokok, kak, merokok tonja, makan tonja, ada tonjik belikan bensin dan lain-lain sebagainya, tercukupi gila. Dan tidak kehujanan, kak, tidak kepanasan, kak. Artinya kesimpulannya yang saya bilang di sini adalah jangan kita takut, jangan kita pernah takut untuk kredit. Kalau ada usaha itu ada hasil. Ada Ji. Ada gitu. Serius. Iya. Ada gitu. Serius. Iya. Itu teman-teman. Serius, kak. Ada gitu. Nah sekarang pertanyaannya lagi Om Papi. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan mobil impian itu? Kalau ini yang mau dibahas sih, kan ada dua ya. Yang pertama, kita bisa memiliki mobil dengan cara cash. Yang kedua, dengan cara kredit. Bisa dijelaskan dulu apa sih kekurangan dan kelebihannya kalau kita cash sama kredit? Sebenarnya kita cash dan kredit panjang pembahasannya. Kita singkat saja. Tergantung dari mobil apa yang dikredit atau mobil apa yang di cash. Ya kan? Ulangi pertanyaannya dulu. Kita ulangi pertanyaannya dulu. Ya, pertanyaannya itu Ulangi. kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan kalau kita ambil mobil cash dengan kredit? Kekurangan dan kelebihannya. Kalau kekurangan kredit itu, kalau kita kredit itu kekurangannya lama ki pusing. Oke, lama gitu pusing. Pusing ki memang, tapi kalau lunas ki kan jadi aset, mita. Itu lama dari segi nyicilnya ya. Itu nyicilnya. saya. Kan banyak yang kredit tidak pusing. Kita nonton banyak yang kredit santai, tapi saya pusing. Betul. Kemudian, tapi untungnya begini. Ini pemikiran seorang pebisnis, kakak. Ya. Seorang pebisnis itu lebih memilih kredit. Karena kenapa? Contoh, ini saya kasih contoh, kakak. Mobil kita cash 200 juta. Sedangkan kakak ini seorang pebisnis. Cuma satu kali jiniwan 200 juta pergi habis nih. Apa yang mau diputar? Kalau saya pribadi, saya sebagai pebisnis, ya pebisnis gaci lah begitu. 200 juta uangku ini. 50 juta saya DP. 150 masih ada saya pegang, saya putar nih, cari uang untuk bayar ini. Artinya kan lebih enak begitu ya. Ya, artinya modal ini usaha kita yang bayar angsurannya. Betul. Dibandingkan misalnya ada uang 200 juta satu kali keluarin uang 200 juta. Apa tidak sayang? Usaha jalan, angsuran jalan. Usaha jalan, angsuran jalan. jalan. Daripada modalnya semua dimasukin untuk langsung beli cash mobil. Betul. Dan modal usaha itu sudah habis. Mobil ada, sisa yang dipikirkan adalah bagaimana caranya dapat modal lagi. Betul. Kan daripada 2 kali kita mengajukan begini, misal beli ada uang 200 juta, beli mobil, cash, baru kita pinjam lagi di bank buat modal, buat apa? Sama aja. Betul. Nah, kerja 2 kali orang. 1 kali mau. Salah satu kelebihan kredit. Iya, itu salah satu kelebihan kredit, kakak. Begitu bagi orang yang pas-pasan ya. Tapi kalau orang yang berlebih kan ya nggak masalah. Jadi masalah aja, silakan. Ini sebenarnya ceritaku ini tidak untuk mempengaruhi orang untuk kredit, enggak ji, enggak ji kasihan, sama sekali tidak ji.
Cuma ini hanya sekedar bercerita. Kalau masuk di akal paling alhamdulillah, kalau tidak paling ya Ya, sekedar sharing sekedar sharing teman-teman. saja begitu. Jadi sambil kita cerita-cerita, ada ilmunya silahkan diambil. Iya. Kalau ada yang tidak penting silahkan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan kayak begitu. Apa sih, Pak? Jangan Bagaimana, Pak? masuk kiri keluar kanan. Kalau masih kiri masuk kiri keluar kanan itu setidaknya itu masih ada tinggal. Ah, Kasih tapantul misalnya. Masuk kiri keluar kiri ya tidak ada tinggal itu ya. gitu. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya untuk mobil di cash ataupun kredit ada beberapa penjelasan dari Om Papi sudah jelaskan. Mudah-mudahan ada yang tercerahkan. Kalau yang belum tercerahkan, silakan kita diskusi yang lebih dalam lagi mengenai ini. Nah, sekarang berbicara cash dengan kredit itu sudah. Nah, sekarang kalau hitungannya cash, oke, orang berlebih, langsung ambil mobilnya, pergi ke dealer, Bayar bawa pulang. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dia kredit, apa sih itu yang jadi indikator-indikator penting kalau kita mau kredit terus berkasnya cepat lolos di luar dari persyaratan-persyaratan kredit itu ya? Apa yang harus dipikirkan ya? Jadi kalau mau kredit itu tidak cukup hanya dengan banyak uang kakak. Tapi yang utama itu adalah nama. Namanya bagus atau tidak kalau mau kredit. Karena saya sebagai sales itu ya hampir 90% kendala itu yang saya temui di lapangan. Kendalanya itu adalah orang pernah kredit terus bermasalah, menunggak dan akhirnya dia tidak bisa kredit lagi. Nama rusak. Akhirnya dia pinjam nama. Kolektibilitas. Dan Iya. pinjam nama itu tidak direkomendasikan ya teman-teman, tidak direkomendasikan. Tidak direkomendasikan beda Iya. kan. Karena bahaya. Jadi, Nanti kita bahas lagi lebih lanjut kalau mengenai itunya. sedikit bercerita. Saya dulu pernah saya ada konsumen itu mau kredit mobil sama saya. Tapi sebelumnya itu dia ada cicilan atau ansuran elektronik cuma 75.000 satu bulan kakak. 75.000 satu bulan. 75.000 satu bulan dan itu sudah ansuran terakhir. Sisa 75.000 yang mau dia bayar terus tidak ada lagi urusan di situ. Nah, singkat cerita karena ini konsumen tidak ditagih nih sama itu pembiayaan. Tidak nambayar nih juga karena 75.000 Ji. Nah, tapi jangan lihat 75.000-nya. Lihat efeknya seperti apa. Efeknya itu memang 75.000 Ji, tapi mau beli mobil yang harga ratusan juta itu tidak bisa mengajukan karena rusak minamata. Artinya yang mau dijaga ini kita adalah kolektibilitas kita di pembiayaan. Iya betul. Kalau kolektibilitasnya bagus, lancar, artinya berkasnya juga lancar diproses. Lancar, Ki. Tapi kalau dia kolektibilitasnya kurang bagus, nah ini yang susah. Jadi teman-teman, tolong dijaga namanya ya. Kalau ada angsuran-angsurannya, silahkan lanjut Om Papi. Intinya bagus Ki ansuranta toh. Bagus Ki juga namanya sales, kasihan tidak dimarah-marahi terus sama bosnya. Oh, sama CMO kayak yang survei Ki. Jadi kasih lancar Ki ansuranta. Kemudian kalau lancar ansuranta, bagus Ki juga namata kalau mau kredit lagi. Kemudian bagus Ki juga ini pekerjaannya sales begitu Ji. Intinya bagaimana caranya di sini kita saling apa ya? Saling membantu lah begitu mungkin bisa dibilang begitu Iya. dia. Saja. Jadi kita juga membahas mengenai otomotif karena kita berdua ini Om Papi dan saya memang bergelut di dunia otomotif sudah sejak lama dan makanya kita panggil di sini Om Papi untuk berdiskusi, sharing-sharing supaya ada beberapa hal yang bisa tercerahkan. Ada yang bisa disampaikan dan tercerahkan kepada teman-teman. Iya. Sekaligus banyak teman-teman yang memiliki kendala pada saat
pengajuan pastinya. Kendala-kendalanya itu sudah disampaikan tadi, ada apa saja termasuk kolektivitas. Selain itu Om Papi masih ada atau pendapatnya yang lain mengenai kendala-kendalanya lagi tuh? Sebenarnya secara ininya tidak ada sih kendala sebenarnya. Cuma kalau orang yang membeli mobil itu kan mau kredit, ada usahanya kakak. Rata-rata ada semuanya usahanya. Kemudian secara ekonomi mungkin itu yang menengah ke atas bila semua. Karena mobil mau dibeli nih, mobil yang mau dibeli harganya ratusan juta. Artinya kalau kita sudah berencana beli mobil, itu artinya kita sudah kita adalah masyarakat menengah ke atas, bukan menengah ke bawah kakak, ke atas. Ya, artinya secara ekonomi, secara finansial tak mungkin ya bagus Mila. Ya, betul kata Om Papi. Jadi penjelasannya itu seperti itu. Kemudian tambahan lagi, kalau misalnya kredit mobil, yang paling penting selain berkas adalah perputaran dananya. Iya. Apakah hitungannya ini mencukupi atau tidak? Dan terus selanjutnya, kalau pengen ambil mobil dengan kredit dan tidak mau pusing, minimal penghasilannya itu kalau kita hitung-hitung itu 3 kali dari angsuran. Iya. Misalnya angsurannya 1 juta, ya minimal penghasilan kita 3 juta supaya tidak pusing untuk mikir bagaimana cara bayarnya. Nah, itu harus jadi pemikiran dan dipikirkan dengan matang supaya tidak kelabakan di kemudian hari. Tapi kenapa saya cicilanku 1 juta, penghasilanku 500.000. Tapi biasa-biasa, tidak pusing, ya be aja. Iya, itu pengalaman lain itu kalau begitu. Tapi lama orang ada saja. Apa? Ada jitu. Ada jitu. Jangan takut biar namanya macicin, jangan. Yang penting ada usaha, tak ada jitu rezeki, ada jalannya pasti. Serius kak, saya ngalami bro. Saya ngalami begitu. Betul. Terus Om Papi, kalau misalnya ada nih customer yang mau ambil mobil, entah itu bekas ataupun baru, terus dia bingung mau konsultasi kemana, bagaimana, di mana nih bis konsultasi Om Papi? Sebenarnya Dainatong Kak bilang kalau misalnya kalau mau beli mobil konsultasi ke saya. jangan. Ya sekalian promosi ya teman-teman ya. Meskipun saya tuh sales Kak, udah motonya bilang konsultasi ke saya di bla 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 bla, karena saya sales Kak toh. Dainatong itu ya kali post guys, ini konsultasi ke saya boleh. Tidak. Intinya kalau kita mau beli kendaraan, khususnya mobil, baik itu bekas maupun baru, karena harganya ya bisa dibilang mahal, konsultasi sama sales yang menurut tak recommended ya, yang bisa kita percaya, jangan hanya melalui sosial media terus berapa kita chatting apa segala macam, kita chatting lagi satunya, artinya mungkin bisa dibilang cari jadi perbandingan, dan akhirnya ada satu yang terlupakan. Apa itu? Kita cari perbandingan untuk mendapatkan sesuatu yang murah, yang nantinya ketika sudah kita ambil itu yang murah dan kita sudah kredit, mobil tak kecelakaan, tidak ada asuransinya karena murah sekali. Iya, kredit itu, kalau kredit suatu kendaraan itu bukan angsuran yang mahal kakak. Ini setahuku, sepahamku. Tapi asuransinya, asuransi itu penting sekali. Misalnya kita pakai mobil tak 1 bulan 2 bulan, misalnya tidak ada yang menghendaki kecelakaan, tapi tidak ada yang bisa menghindari kecelakaan. Misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terus mau mikir pakai uang tak bayar angsuran, mau tahu kita ongkos kan lebih banyak ya betul.
Itu untuk asuransi ya. Iya, Asuransi itu penting, penting sekali. penting. Karena setahu saya asuransi kalau semisalnya sesuatu yang tidak diminta, Mm-mm. kejadian kecelakaan, terus eh, kerusakan mobil itu parah, kalau ditanggung asuransi biasanya cuma bayar administrasi ya Iya. 300.000. Asuransi 300.000. Kita yang lebih tahu kan. Iya. Asuransi 300.000 itu sudah diklaim dan mobilnya siap dikerja. Iya. Tapi kalau semisalnya parah kerusakannya terus tidak di cover asuransi, ya itu biaya sendiri. Biasanya lumayan mahal. Harus ada budget lebih lagi untuk memperbaiki mobil menjadi bagus lagi kembali ke awal. Betul, betul. Jadi bagaimana Papi? Apalagi yang jadi kendala-kendala biasanya pada saat Yang intinya pembelian ini cuma saran Ji buat seluruh penonton. Kan pasti saya yakin semua ingin punya mobil. Semua pasti mau punya mobil. Tidak ada satupun orang yang tidak ingin memiliki yang namanya mobil atau kendaraan. Cuma kembali lagi di saat ini sudah mampu atau belum. Insya Allah. Sekarang kalau teman-teman yang nonton saya doakan semoga yang belum punya mobil secepatnya punya mobil, amin. Amin. Kemudian yang sudah punya mobil satu nanti dikasih cukup dua. Kemudian yang Amin. sudah punya istri satu nanti dikasih cukup juga dua. Diam saya. Saya juga diam. Intinya begini kakak. Kenali baik-baik dulu salesnya, ajak ngobrol dulu aja ke rumah, tanah jelaskan ke semua. Seperti saya, kalau ada saya tanya langsung bilang saya bisa ke rumah tak, biar saya bisa jelaskan semua. Kita tatap muka, kita lebih percaya kayak bicara kalau misalnya kita bicara empat mata dibandingkan kita bicara lewat HP, Betul. lewat SMS. Kita lihat kayak bicara, kita lebih yakin dengan saya karena kita lihat saya bicara, kita kenal saya bisa jelaskan semua mengenai mobil, semuanya, asuransi, kredit, prosesnya, pokoknya dari ujung sampai ujung bisa saya jelaskan. Dibandingkan begini kakak, karena ada beberapa ini pengalaman lagi. Ada beberapa bertanya saja, deal, besoknya, di situ foto penyerahan ambil mobil. Tapi prinsipku saya kalau seperti itu, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Ya. Ji. Jadi santai ya, nggak bagaimana Ji. Kayaknya ini curhat pribadi teman-teman. Iya, begitu memang. Ini mewakili semua teman-teman sales. Ini mewakili, pasti semua pernah merasakan. Bilki di saya, besok foto penyerahan di situ Ya, banyak kejadiannya seperti itu. Tadi ada lihat dong. Ya. Ya, teman-teman, mungkin untuk pembahasan ini kita simpulkan saja dulu. Mobil itu untuk saat sekarang bisa jadi kebutuhan primer, dan itu kesimpulan pertama. Mobil itu bisa jadi kebutuhan primer, bisa juga jadi kebutuhan sekunder, tergantung sikonnya, situasi dan kondisinya teman-teman. Yang kedua, kita punya pilihan untuk pengambilan mobil, bisa ambil mobil baru ataupun mobil bekas, tentunya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu ada, sudah dijelaskan tadi. Kalau mau berdiskusi lagi lebih lanjut silahkan bisa menghubungi nanti deskripsi bawah ini, ada nomor handphone, ada nomor WA, ada FB, ada Instagram juga ada. Terus cara memiliki mobil impian itu bisa dua, kredit sama cash. Jadi mobil baru bisa di cash, bisa jadi kredit. Mobil bekas kalau teman-teman mau bisa di kredit juga, bisa di cash juga. Tentunya dengan beberapa persyaratan kalau misalnya mau kredit mobil. Terus
Adapun kendala-kendalanya yang tadi paling kendala-kendala di pemberkasan, kendala di keuangan kita kondisikan saja mengenai apalagi namanya pengambilannya, apakah bisanya mobil baru atau mobil bekas. Jadi itu butuh konsultasi. Kemudian terakhir dari saya dan Om Papi, silakan kata-katanya dulu yang terakhir Om Papi. Jaga baik-baik nama tak, karena orang baru menyesal itu kalau rusak nama, mau pakai kredit terus rusak nama, nggak bisa itu. Begitu. Jadi jaga baik-baik nama tak. Jangan sampai di kemudian hari dibutuhkan untuk proses kredit sudah tidak bisa dipakai lagi kembali. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton semua cepat memiliki mobil, impiannya semua tercapai. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.